Hai Sobat Kaya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Like, berikan komentar dan bagikan channel ini agar kami semakin semangat lagi memberikan Anda konten-konten terbaik dan bermanfaat setiap harinya. Terima kasih atas dukungannya selama ini dan kami doakan agar Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari Cara Kaya ID. Mari kita mulai sebuah insight mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia, yaitu PT AKR Korporindo Tbk atau kode sahamnya adalah AKRA. Perlu kami tegaskan bahwa setiap analisa yang kami buat bukanlah bermaksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham yang kami bahas di sini. Ini murni hanya untuk menambah pengetahuan kita mengenai PT AKR Korporindo Tbk atau AKRA. PT AKR Korporindo Tbk adalah perusahaan logistik dan rantai pasokan terkemuka yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak dan kimia dasar. Dengan jaringan sarana transportasi, pelabuhan dan penyimpanan curah cair dan kering yang luas. Di tengah tingginya biaya logistik di Indonesia, PT AKR Korporindo Tbk menawarkan solusi rantai pasokan yang inovatif dan efisien. AKR siap mendukung pengembangan industri di Indonesia dan sedang dalam tahap pengembangan kawasan industri terpadu dan pelabuhan di Jawa Timur. Kawasan ini akan menyediakan logistik, energi, dan solusi infrastruktur untuk investasi industri di Indonesia. AKR berkomitmen untuk terus berkembang secara berkesinambungan demi menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan perseroan. PT AKR Korporindo Tbk terbentuk 58 tahun lalu di Surabaya sebagai usaha perdagangan bahan kimia dasar. AKR kemudian berkembang menjadi salah satu distributor swasta terbesar untuk bahan kimia dasar, bahan bakar minyak, logistik, solusi rantai pasokan di Indonesia. Bapak Sugiarto Adikusumo, seorang wira swasta dan pengusaha dari Surabaya, merintis bisnis ini pada tahun 1960-an dan membentuk PT Aneka Kimia Raya pada 28 November 1977. AKR kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta pada tahun 1985. Seiring dengan berkembangnya portofolio bisnis AKR, nama perseroan PT Aneka Kimia Raya Tbk pun diubah menjadi PT AKR Korporindo Tbk untuk mencerminkan ruang lingkup bisnis yang lebih besar. Pada tahun 2005, AKR menjadi perusahaan nasional pertama yang beroperasi di bisnis BBM non-subsidi. Pengalaman dan juga infrastruktur yang dimiliki perseroan dalam mendistribusikan BBM non-subsidi pada akhirnya mengantarkan perseroan untuk memperoleh kepercayaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi sejak tahun 2010. AKR kemudian memperluas jaringannya dan kini telah memiliki tangki penyimpanan dan terminal di 15 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. AKR juga memiliki armada logistik yang lengkap, meliputi kapal dan truk pengiriman BBM dan kimia dasar, serta telah melayani lebih dari 2.000 perusahaan dan industri di seluruh Indonesia. Selain dikenal sebagai perusahaan penyedia jasa logistik, supply chain, dan infrastruktur terkemuka di Indonesia. Dengan jaringan logistik yang luas, AKR menjadi salah satu distributor swasta terbesar untuk bahan bakar minyak dan kimia dasar di Indonesia. Untuk sektor BBM bersubsidi, tahun 2017, perseroan kembali mendapatkan kepercayaan dan tugas dari BPH Migas untuk mendistribusikan BBM bersubsidi untuk kendaraan bermotor dan nelayan. Saat ini, AKR telah mengoperasikan 135 SPBU bermerek AKR yang menjual diesel dan bensin berkualitas tinggi untuk kendaraan bermotor dan nelayan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. AKR tidak hanya berinvestasi pada peralatan berat,
tetapi juga pada teknologi penyediaan rantai pasokan yang efisien dan pengendalian operasional di seluruh Indonesia. AKR telah memperkenalkan sistem teknologi inovatif yang mampu memonitor dan mengendalikan pergerakan kargo, persediaan serta distribusi industri, dan BBM bersubsidi. Dengan sistem IT ini, data mengenai pengiriman ke pelanggan industri dan data pengisian bakar kendaraan di SPBU dapat dipantau dan dilaporkan secara tepat waktu. Bisnis AKR terbagi dalam 4 sektor utama. Masing-masing sektor terbagi menjadi unit bisnis yang dirancang untuk memberikan kualitas pelayanan, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan akuntabilitas yang lebih baik. Entitas ini tergabung menjadi satu kesatuan sebagai berikut. Beberapa anak usaha AKR antara lain PT Arjuna Utama Kimia yang beralamat di Surabaya. Bidang usahanya adalah pabrikan bahan perekat. Anak usaha AKR selanjutnya adalah PT Anugrah Krida Rentalindo atau Akrida yang beralamat di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Didirikan pada tanggal 25 Oktober 2016 yang ditujukan untuk aktivitas perdagangan umum termasuk ekspor dan impor, meliputi produk BBM, gas aftur, minyak lumas, dan minyak mentah. Anak usaha AKR selanjutnya adalah PT AKR Sea Transport atau AST yang menyediakan layanan logistik untuk layanan pelayaran domestik dan internasional. AST didirikan pada 15 April 2011 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2011. Hingga saat ini, AST telah mengoperasikan 12 kapal dan tongkang. Anak usaha AKR selanjutnya adalah PT AKR Transport Indonesia atau ATI, menyediakan layanan logistik transportasi darat. ATI didirikan pada tanggal 31 Mei 2013 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013. Hingga saat ini, ATI telah mengoperasikan kurang lebih 350 truk. Anak usaha AKR selanjutnya adalah PT Andahanesa Abadi atau ADH, didirikan pada tanggal 10 Juli 1982, di mana awalnya menyediakan pelayanan sewa tangki untuk penyimpanan bahan kimia. Kemudian pada 23 Agustus 2013, AKR melalui ADH bersama dengan Pelindo 3 melalui PT Berlian Jasa Terminal Indonesia atau BJTI, mendirikan PT Terminal Nilam Utama atau TNU yang bergerak di bidang pelayanan logistik di Surabaya, terutama terkait bongkar muat terminal curah cair dan gas serta kegiatan yang terkait dengan konsolidasi dan distribusi barang di pelabuhan. Anak usaha AKR selanjutnya adalah PT Usaha Era Pratama Nusantara atau UEPN yang pada dasarnya menyediakan 2 jenis layanan logistik pelabuhan, yaitu bongkar muat kontainer dan penanganan barang di pelabuhan. Pada tahun 2013, PT AKR Korporindo Tbk melalui anak perusahaannya UEPN bekerjasama dengan Pelabuhan Indonesia 3 melalui anak perusahaannya PT Berlian Jasa Terminal Indonesia mengembangkan kawasan industri terintegrasi bernama Java Integrated Industrial and Port Estates yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Dan kalau kita lihat, Akra mulai melantai di pasar modal Indonesia sejak 3 Oktober 1994 dengan pemegang saham adalah PT Arta Kencana Raya Tama sebagai pengendalinya sebesar 59,6% dan masyarakat sebesar 38,72%. Di mana Presiden Komisarisnya adalah Bapak Sugiarto Adikusumo, sedangkan Presiden Direkturnya adalah Bapak Haryanto Adikusumo. Kemudian kalau kita lihat sahamnya sendiri, saat ini saham Akra diperdagangkan di harga Rp3.470 dengan market capital atau nilai pasar sebesar 13,93 triliun. Dan kalau kita lihat secara fundamental EPS atau earning per share dari Akra masih positif di tahun 2020 yaitu sebesar 221, namun data 2020 Q4 belum terupdate.
Jika kita melihat pertumbuhan EPS dari 2017 ke 2018 mengalami kenaikan, namun dari 2018 ke 2019 mengalami penurunan, yaitu dari 410 ke 179. Tapi dari 2019 ke 2020 mengalami kenaikan. Dan salesnya sebesar 13,86 triliun, aset 18,36 triliun, dengan liabilitasnya sebesar 8,05 triliun, equity-nya sebesar 8,51 triliun, dan net profit sebesar 665,41 miliar. Kemudian book value per share-nya adalah sebesar 2.121, sehingga menghasilkan price book value ratio sebesar 1,64 kali. Kemudian price earning ratio-nya sebesar 15,7 kali. Kemudian kalau kita lihat secara profitability, net profit margin-nya sebesar 4,8%, return on equity sebesar 10,43%, dan return on asset-nya sebesar 4,83%. Sedangkan rasio hutangnya adalah sebesar 94,56%. Dan kalau kita lihat, Akra sendiri rutin membagikan dividen sebesar 2 kali dalam setahun, yaitu tahun 2019 sebesar 120 dan 60 rupiah, sedangkan tahun 2020 sebesar 50 rupiah. Selanjutnya kita lihat kinerja harga dari Akra secara bulanan, bergerak dari 2.770 sampai dengan 3.550, dan dari 3 tahun terakhir bergerak dari rentang harga 1.405 sampai dengan 8.450. Dan kalau kita analisa secara teknikal, harga saham Akra saat ini berada di atas MA5, MA20, dan MA50. Garis stokastik dan MACD belum memberi sinyal pasti. Saham ini memiliki support di 3.150 dan resisten di 3.550. Kemudian kita lihat dalam 1 bulan terakhir, investor asing mulai mencatatkan net forex buy sebesar 246,73 miliar. Demikianlah sekilas analisa singkat dari kami mengenai saham Akra yang dapat kami sampaikan kepada Anda sebagai bahan analisa bersama. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan ini dalam watchlist Anda? Kami serahkan kepada Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari Cara Kaya ID. Dan pastikan Anda follow juga Instagram kami di Cara Kaya ID untuk melihat informasi update lainnya. Sampai jumpa!